Didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Haji Febri Deru, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Al-Jailaniyah di Desa Payabakar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Rabu 27 Juli 2022. Herman Deru berharap keberadaan masjid di pondok pesantren ini dapat menjadi cahaya, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Lebih jauh, Bapak Rumah Tahfiz itu mengatakan pendirian pondok pesantren dan masjid ini adalah aksi yang sangat mulia yang dilakukan Kiai Haji Soni Suharsono. Apalagi sebelumnya ia juga sudah berhasil mendirikan pondok pesantren modern SMB 2 di Palembang. Tak hanya menularkan kreativitasnya, Herman Deru juga berharap pengurus pondok pesantren Al-Jailaniyah ini nantinya dapat mengedukasi dan memberikan literasi agar pondok pesantren ini sefrekuensi dengan masyarakat setempat, yang sebagian besar adalah bertani, berkebun, dan mengelola sawah. Pada kesempatan itu, Herman Deru juga mengkonfirmasikan kepada para kades agar mengajak para petani karet memanfaatkan unit pengelolaan bokar dengan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan sebagai upaya meningkatkan kualitas karet petani. Lebih jauh, Herman Deru mengungkapkan pondok pesantren ini tak ubahnya pandai besi, yang dapat mengubah rongsokan besi menjadi sesuatu yang berdaya jual beli. Selain itu, kepala desa setempat juga dihimbau agar lebih kreatif, seperti mendaftarkan lokasi pondok pesantren di Google Maps, sehingga memudahkan informasi keberadaan pondok pesantren, juga memudahkan promosi dan lainnya. Ini penting karena kalau orang susah cari lokasinya, bagaimana mereka mau membantu, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyalurkan bantuan ratusan sak semen untuk pembangunan masjid pondok pesantren, diikuti Bupati dan pejabat lainnya. Sebanyak 1.748 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jabatan fungsional guru tahap 2 di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Herman Deru di The Sultan Convention Center, Palembang, Selasa 26 Juli 2022. Bapak Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan itu mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang telah memenuhi syarat dan lulus seleksi tahap 2. Menurut Herman Deru, profesi guru adalah profesi yang mulia, di mana semua orang bisa jadi sarjana, tapi tidak semua orang bisa jadi guru. Tidak akan ada jabatan lainnya kalau tidak ada guru. Jangan berpikir bahwa jabatan guru itu adalah jabatan yang dikesampingkan, imbuhnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sumsel, Nora Elisha, dalam laporannya mengatakan, pengukuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, jabatan fungsional guru tahap 2 di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, bertujuan untuk membangun terselenggaranya ASN yang profesional, akuntabel, dan berkualitas. Jumlah peserta sebanyak 1.748 orang yang nantinya akan ditempatkan di SMA, SMK, dan SLB di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, tambahnya. Mengawali kunjungan kerja di Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Hulu, Kabupaten Muara Enim, Senin 25 Juli 2022 pagi, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meninjau pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Supreme Energy Rantau Dedap, yang merupakan salah satu pembangkit listrik energi baru terbarukan. Setibanya di lokasi PLTP Supreme Energy Rantau Dedap, Gubernur beserta rombongan berkeliling meninjau PLTP Supreme Energy yang mampu menghasilkan suplai daya listrik hingga 91,2 MW tersebut. Di sela-sela tinjauannya, Herman Deru mengatakan keberadaan proyek PLTP Rantau Dedap adalah menambah keyakinan Sumsel sebagai daerah penghasil energi baru terbarukan, karena Sumsel memang kaya energi dan sumber daya alam yang dimiliki, seperti panas bumi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. Herman Deru juga mengapresiasi PLTP Supreme Energy yang memanfaatkan sumber daya manusia,
yang berasal dari nasional maupun lokal dalam pengerjaan proyek tersebut. Ini dapat ditiru oleh semua investor di Sumsel agar dapat berinovasi untuk beralih teknologi dan transfer ilmu, ucap Herman Deru. Sementara itu, CEO PLTP Supreme Energy, Nisrianto, melaporkan bahwa PLTP miliknya tidak merusak lingkungan alam masyarakat sekitar, dan mereka hidup seperti biasa pada umumnya, dan tidak terganggu oleh kegiatan eksplorasi yang dilakukan perusahaan. Dia menyebut sejak tahun 2013 PLTP Supreme Energy melakukan eksplorasi alam untuk menemukan titik panas bumi. Pada 26 Desember 2021 lalu, kami telah beroperasi secara operasional dengan kapasitas suplai listrik mencapai 91,2 MW, tutupnya.